Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang soleh-soleha, kembali kita bertemu di materi pelajaran fikih. Semoga kalian tetap sehat walafiat, tetap semangat mengikuti pelajaran walau pelajaran hanya melalui video. Sebelum kita memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berniat dan berdoa sebelum belajar. Nawaitu ta'alluma li'ila'i kalimatillah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah dunia dan akhirat. Anak-anakku semua, materi kita pada kali ini masih lanjutan dari materi pekan sebelumnya, yaitu masih tentang makanan haram. Sedangkan tujuan pembelajaran kita diharapkan setelah kalian selesai mengikuti materi ini, diharapkan kalian mampu yang pertama menjelaskan akibat atau mudarat mengonsumsi makanan haram dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan langkah-langkah menghindari makanan haram dengan baik. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan hikmah menghindari mengonsumsi makanan haram dengan benar. Anak-anakku semua, setelah sebelumnya kita telah mempelajari pengertian dari makanan haram dan juga jenis-jenis dari makanan haram, lalu sekarang apa sih bahaya dari mengkonsumsi makanan haram itu? Dan apa pula akibatnya jika kita mengkonsumsinya, serta apa hikmah dibalik kita menghindari mengkonsumsi makanan haram tersebut. Ada beberapa akibat yang akan menimpa orang yang mengkonsumsi makanan haram. Yang pertama, makanan haram akan merusak kesehatan. Apa yang kita konsumsi itu erat kaitannya dengan hati kita. Apabila hati kita baik, maka badan kita pun akan baik. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahiyal qalbu." Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh pun akan menjadi baik. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula lah seluruh tubuh. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Akibat kedua dari mengonsumsi makanan haram adalah doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu syarat agar doa kita bisa dikabulkan oleh Allah adalah makanan yang kita konsumsi harus benar-benar terjamin kehalalannya. Yang ketiga, makanan haram akan merusak amal-amal soleh yang kita lakukan. Beramal soleh dengan barang haram menyebabkan tidak akan diberi pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min gululin." Artinya, salat tidak diterima apabila dilakukan tanpa bersuci. Begitu pula sedekah, jika berasal dari hasil kecurangan, tidak akan diterima. Yang keempat, mengonsumsi makanan haram mengakibatkan kita menjadi hina dan rendah. Karena kita hidup di atas kezaliman terhadap orang lain, memakan harta orang lain dan juga merampas hak-hak mereka, sehingga hati dan jiwa kita menjadi terhina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayattali'a alaihin nas." Artinya, dosa adalah sesuatu yang membuat goncang hatimu dan engkau tidak suka orang-orang mengetahuinya. Yang kelima, makanan haram akan menyebabkan anak keturunan menjadi rusak. Karena makanan yang dikonsumsi oleh seseorang dan keluarganya akan menyebabkan keturunannya menjadi rusak agama dan akhlaknya. Allah akan mencabut keberkahan hidup dari kehidupannya.
Nah, sekarang kita sudah tahu kan akibat atau mudarat dari mengkonsumsi makanan haram ternyata sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan kita. Untuk itu, kita harus selalu berusaha untuk menghindari dari mengonsumsi makanan haram. Berikut adalah langkah-langkah agar kita terhindar dari makanan haram. Yang pertama, tanamkan di hati rasa tidak suka pada makanan haram. Yang kedua, pahami dan pelajari dengan benar macam-macam makanan haram. Yang ketiga, yakini bahwa makanan haram akan berpengaruh buruk pada tubuh dan kejiwaan kita. Dan yang keempat, jika kita ragu pada hukum suatu makanan, maka tanyakanlah kepada ulama terdekat. Yang kelima, jauhi pergaulan yang mengarah pada makanan haram. Yang keenam, jangan jajan sembarangan. Yang ketujuh, jika membeli makanan dalam kemasan, maka teliti label halal pada kemasan makanan tersebut. Yang kedelapan, jangan mengonsumsi makanan yang sudah basi atau sudah kadaluarsa. Yang kesembilan, cuci tangan sebelum makan dan minum. Yang kesepuluh, jangan mengonsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung bahan pengawet dan pewarna. Yang ke-11, berdoalah sebelum dan sesudah makan agar apa yang kita makan menjadi berkah. Adapun hikmah di balik kita menghindari makanan haram diantaranya adalah: pertama, diharamkannya beberapa jenis makanan merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita umat manusia, juga sekaligus sebagai ujian bagi kita yang beriman menghadapi larangan Allah. Yang kedua, makanan yang menjijikkan dan kotor diharamkan karena dapat menjadi racun dalam tubuh yang mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani kita. Yang ketiga, babi diharamkan karena mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung dan akan merusak pencernaan. Yang keempat, diharamkannya bangkai karena mengandung mikroba atau baksil yang dapat meracuni atau merusak tubuh manusia. Dan yang kelima, diharamkannya makanan yang memabukkan karena makanan yang memabukkan mengandung zat etanol ataupun metanol yang bersifat racun sehingga akan membahayakan tubuh manusia, terutama akan merusak jaringan otak dan syaraf. Hikmah-hikmah ini hanyalah sebagian di antara hikmah-hikmah menjauhi makanan haram. Masih banyak lagi hikmah-hikmah yang belum terungkap. Silahkan kalian lakukan penelusuran dan penelitian. Sekian materi kita pada kesempatan kali ini, dan untuk lebih mendalami dan memahami materi tentang mudarat mengkonsumsi makanan haram, langkah-langkah menjauhi makanan haram, dan juga hikmah dibalik menjauhi makanan haram, silahkan kalian pelajari modul fikih kalian pada halaman 9 sampai halaman 10. Terima kasih telah mengikuti materi pembelajaran ini, dan untuk materi selanjutnya kita akan memasuki materi minuman halal dan minuman haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.